Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah limpahan kesehatan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir, menyimak, serta menyaksikan kegiatan Bina Imtak pada Jumat pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Sebelum kita mulai membahas kajian pada pagi hari ini, mari sama-sama kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda yang mengambil surah Al-Isra ayat 9 hingga ayat 15 beserta artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsirah wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlam mir rabbikum wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura Iqra kitabak kafa binafsika yawma 'alaika hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ya. Ananda tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran beserta artinya. Semoga apa yang dibacakan tadi, yang kita simak, bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita semuanya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, ya. Meskipun kita dipaksa lebih banyak di rumah, mengurangi aktivitas kita di luar, Pak Gun harap dan Pak Gun minta kalian tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung setiap harinya. Nah, karena kita lebih banyak di rumah, tentunya kita tidak lepas dari handphone dalam keseharian kita. Bahkan mungkin setengah dari hidup kita sehari-hari, ya, mungkin kita habiskan dengan handphone tersebut. Selain untuk belajar, Pak Gun juga sangat yakin kalian menggunakan itu untuk bersosial media. Dan bahkan Pak Gun juga sangat yakin bahwasanya kita semuanya di sini, ya, yang menyaksikan, yang menyimak ini punya akun sosial media. Seperti Pak Gun, ya, kalian semuanya, ya, itu tentunya saat ini semuanya sudah punya akun sosial media. Entah itu Facebook, Instagram, TikTok, atau yang lainnya. Nah, seringkali kita berlama-lama, ya, dengan sosial media tersebut. Kalau yang buka Instagram, sering scroll sampai bawah, ulang lagi, bosan di feed, pindah lagi ke explore, mencari sesuatu yang kita minati. Terus lihat-lihat akun orang lain, bosan di Instagram, pindah lagi ke TikTok untuk cari hiburan. Bosan di TikTok, pindah lagi ke YouTube, dan itu terus-terusan yang sering kita lakukan.
Nah, alangkah baiknya akun sosial media kita, sosial media yang kita punyai ya, itu akan lebih berguna, akan lebih bermanfaat jika kita gunakan untuk hal-hal yang baik ya. Seperti pada kajian pada pagi hari ini yang akan mengambil tema menebar kebaikan di sosial media ya. Di antara kita saat ini sudah hadir Pak Adib Mukhlisin. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Adib? Alhamdulillah Pak Gun, di hari Jumat ini kelihatannya Jumat berkah ya. Allah masih memberikan kesehatan kepada saya dan saya berharap semuanya anak-anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9, Bapak Ibu guru dan semuanya yang barangkali sekarang menyimak acara kita ini. Ya. Tadi di awal saya ngomong sosial media nih. Kalau boleh tahu akun sosial medianya Pak Adib apa ya nih? Pengen follow nih. Kalau saya sebenarnya tidak banyak Pak Gun, barangkali karena usia ya. Ya biar sajalah anak-anak yang muda saja yang bisa mengikuti perkembangan. Tapi walaupun begitu, sebagai orang yang merasa usia itu dibandingkan dengan yang lain itu di atas ya, ya saya juga mengikuti. Walaupun kalau misalnya dihitung follower saya malu mengatakan kepada Pak Gun, apalagi di depan anak-anak. Pasti saya kalah ya. Tapi paling tidak kita tidak boleh gaptek, kita tidak boleh ketinggalan zaman. Kalau misalnya ada yang baru kita harus tahu walaupun kita tidak harus memiliki. Saya pikir itu adalah hal yang saya lakukan selama ini Pak Gun. Followernya sedikit tapi endorsannya banyak nih kayaknya. Makanya Pak Adib nggak mau ngasih tahu akunnya ya. Insya Allah, insya Allah. Nah, untuk pagi ini Pak Adib sesuai dengan tema ya, itu kan kita akan membahas mengenai bijak dalam bersosial media, bagaimana menggunakan sosial media kita itu lebih bagus, lebih baik sehingga menambah pahala buat kita semuanya. Kira-kira Pak Adib bisa menjelaskan atau menerangkan ya mengenai tema itu? Baik, sedikit barangkali yang bisa saya miliki, mungkin bisa saya share ke anak-anakku semuanya yang saya cintai. Semoga nanti bisa mendengarkan sampai selesai anak-anak ya. Mohon tidak meninggalkan ruangan dulu kalau misalnya kalian di ruangan, karena barangkali ini adalah tema yang luar biasa pentingnya untuk saat ini. Karena saat ini adalah dunia digital dan itu tidak bisa kita tinggalkan sama sekali. Nah, karena Pak Adib sudah siap ya, anak-anakku, mari kita sama-sama simak ulasan serta penjelasan dari Pak Adib. Pak Adib, monggo dipersilakan. Oke, terima kasih anak-anakku ya. Dan terima kasih kepada Pak Gun yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Namun sebelumnya saya sapa dulu ya anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bertemu di kajian rutin hari Jumat yang alhamdulillah SMP Vidatra tetap eksis dan seterusnya eksis akan mengikuti perkembangan zaman terus. Salah satunya dibuktikan dengan acara pagi seperti ini. Saya kira sekolah-sekolah lain agak sulit untuk mengikuti karena fasilitas di SMP Vidatra itu memang sudah bisa dibanggakan sehingga kita tidak boleh ketinggalan, bahkan kita berada di depan mereka. Gitu nak ya. Oke. Baik Kak Gun, berbicara masalah sosial media, izinkan saya untuk mereview dulu bagaimana perkembangan teknologi sekarang itu sampai sekarang seperti ini ya. Kalau misalnya kita melihat apa yang mau disampaikan itu sebenarnya pesan ya, pesan. Kalau saya membaginya ada 3, pesan di mana zaman kerajaan, di mana ketika raja itu mempunyai pesan atau sesuatu yang harus disampaikan kepada orang lain, maka raja itu nanti akan mengambil atau meminta utusan untuk menyampaikan pesan itu. Kita bisa membayangkan, satu pesan disampaikan satu orang dengan kuda, naik turun gunung, mungkin harus melewati lautan, belum lagi nanti di tengah itu dibegal orang,
luar biasa. Kemudian bersini lagi, mulai zaman kantor pos. Sudah mulai lumayan. Kalau misalnya ada orang yang mau memberikan pesan kepada orang lain, kita ingin menulis surat, atau kita ingin berkabar, atau kita menerima kabar dari orang lain, barangkali kita cukup menulis surat, kemudian menempelkan perangko, kemudian kita masukkan di kotak pos oleh kantor pos, nanti surat itu akan diantarkan sesuai dengan alamat yang kita tuju. Itu pun masih memerlukan waktu, mungkin 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, tergantung dari dekat dan jarak yang ditempuh. Tapi sekarang yang ketiga ini luar biasa. Begitu mudahnya orang menyampaikan pesan, bahkan sambil tidur pun kita bisa menyampaikan pesan. Bahkan mohon maaf, kita di kamar mandi pun kadang-kadang kita bisa menyampaikan pesan. Betul kan? Coba misalnya kalian di kamar mandi. Kemudian tiba-tiba ada WA, ada notifikasi WA, bertanya. Apakah kalian menjawabnya nanti setelah selesai dari kamar mandi? Saya yakin orang yang membawa HP ke kamar mandi pasti mandinya akan diberhentikan sebentar. Tangannya dilap-lap pakai anduk kemudian membalas. Biasanya begitu. Luar biasa. Jadi sekarang memang zaman perkembangan yang mau tidak mau, harus tidak harus, dan harus kita mengharuskan kita harus masuk ke dunia seperti itu. Dan itu tidak boleh kita tolak. Itu kalau misalnya kita berbicara masalah perkembangan teknologi, khususnya perkembangan teknologi komunikasi. Seperti itu luar biasa. Anak-anak adalah anak-anak generasi sekarang, di mana zamannya itu sudah cepat sekali berubah. Kalau kalian tidak cepat berubah, yakinlah kalian akan ketinggalan. Temanmu sudah lari ke Samarinda, kalian masih di kilo 6. Kalian mau seperti itu? Saya kira tidak. Permasalahannya sekarang Pak Gun, ya, permasalahannya. Nah, ketika ada kemajuan seperti itu, nah, pertanyaan dasar muncul. Apakah kemajuan itu akan membawa manfaat bagi kita? Nah, itu kan pertanyaan, rumusan masalah yang besar yang harus dijawab semua anak. Anak-anak, kalau misalnya saya bertanya kepada kalian, hei anak-anak, kalian punya HP? Punya Pak. Bermanfaat? Bermanfaat. Saya yakin 99,9 pasti akan menjawab bermanfaat. Betul Pak Gun ya? Betul, pasti begitu. Padahal, mari kita simak bersama-sama. Padahal, HP, perhatikan, saya bawa HP ya. HP, ini ibarat pisau nak. Ibarat pisau. Pisau yang sangat tajam lagi. Pisau ini kalau misalnya kita berikan kepada anak yang tidak tahu fungsi pisau, kepada adik yang masih kecil, kira-kira apakah akan digunakan sebagaimana mesinnya? Saya kira tidak Pak Gun. Enggak. Dia pasti akan ngetok-ngetok apa yang ada dekatnya. Ada orang diketok, ada kayu diketok, bahkan tangannya sendiri saja diketok. Itu pisau. Sekarang sebaliknya, pisau itu kita berikan kepada ibu kita yang ada di dapur. Pisau itu kira-kira akan digunakan untuk apa, nak? Pasti oleh ibu, pisau itu akan dipakai untuk memotong sayuran, untuk mengupas buah, dan untuk hal-hal yang berguna. Apa maksudnya? Ketika kita mempunyai HP, anggap saja pisau tadi HP ya, bagi anak-anak yang tidak bisa menggunakan HP itu dengan baik, ya, maka ingat, HP itu justru akan merusak dirimu sendiri. Sekali lagi saya ulang, ketika kita tidak bisa menggunakan HP itu dengan baik, maka HP ini akan merusak dirimu sendiri. Tetapi kalau misalnya kita bisa menggunakan dengan bijak, dengan baik, maka HP ini akan membawa kita menjadi orang yang cerdas, membawa kita menjadi orang yang maju. Nah, sekarang mungkin menjadi pertanyaan, Pak, HP yang tidak bermanfaat itu seperti apa, Pak? Kalau kalian dengan HP ini yang setiap hari kalian akses itu hal-hal yang seharusnya tidak perlu kalian akses, hanya digunakan untuk bermain,
bahkan sampai larut malam, itu adalah contoh yang sangat-sangat sederhana bagaimana HP itu tidak bisa berguna. Ya, sebaliknya, kalau misalnya kalian bisa menggunakan ini dengan sungguh-sungguh, seperti yang saya ucapkan tadi, paling tidak kalian sudah bisa memanfaatkan HP ini untuk kemajuan kalian. Nah, sekarang tinggal pilih, kalian ingin menggunakan HP yang sudah dibelikan oleh orang tua kalian ini dengan harga yang mahal untuk kemajuan kalian, atau justru orang tua kalian membelikan HP ini untuk kalian, tapi justru dengan HP ini kalian malah akan menjadi anak yang tidak baik. Tinggal pilih. Ya, coba silakan kalian renungkan. Mungkin ada yang bertanya ini Pak Gun, ya mungkin, Pak bagaimana Pak supaya bisa menggunakan HP itu bermanfaat? Mungkin begitu Pak Gun ya? Iya, sepertinya kok saya sudah bermanfaat Pak untuk menghilangkan stres. Tiap hari saya main game. Wah, kemudian saya chatting dengan teman Pak. Nah, saya ngobrolin teman yang lain, kelihatannya fresh Pak. Nah, barangkali ada yang seperti itu. Anak-anak, ingat ya. HP itu seperti pisau, seperti yang saya katakan di awal tadi. Kalau kita tidak hati-hati, bisa melukai diri kita sendiri. Bisa merusak jiwa kita, pikiran kita. Dirusak oleh apa yang namanya HP. Itulah ada yang mengatakan, kadang-kadang HP itu bisa disebut sebagai setan kecil. Apakah kalian setuju dengan penyebutan setan kecil ini? Wallahu alam, terserah ya. Nah, kembali kepada pertanyaan, Pak bagaimana Pak supaya saya bisa menggunakan HP itu dengan bagus? Ah, pasti ada yang bertanya begitu. Ya Pak Gun ya? Baik. Baik, paling tidak ada beberapa hal yang harus kalian cermati. Nah, ketika kalian menggunakan HP supaya HP itu benar-benar bisa bermanfaat. Paling tidak bermanfaat untuk diri sendiri. Apatah lagi bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu sudah top markotop 2. Ya, untuk orang lain. Bagaimana Pak? Nah, yang pertama ketika kita menggunakan HP ini, ya, niatkan dengan lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menggunakan HP ini untuk kebaikan. Apa yang saya lakukan ini Allah pasti akan melihat. Sehingga ketika saya menggunakan HP, saya harus menanamkan di dalam diri saya sendiri, misalnya berkata kepada diri sendiri ya, bahwa HP ini akan saya gunakan untuk hal-hal yang baik saja. Niat dulu yang penting itu. Niat. Ya. Ketika kita sudah mempunyai niat yang baik, insya Allah bimbingan dari Allah akan datang kepada kita, dan kita tidak mau buka yang aneh-aneh itu, tidak mau. Pasti kita akan menggunakan hal-hal yang bagus. Kalaupun misalnya kita mencari hiburan, ya kita mencari hiburan yang paling tidak menambah wawasan kita. Barangkali tentang kajian-kajian, barangkali tentang ilmu yang kita pelajari, atau barangkali tentang situs-situs yang bisa memperkaya pengetahuan kita, dan lain sebagainya. Niat. Ya, yang pertama niat. Niatkan yang lurus, karena Allah. Penting itu. Ya, itu yang pertama, niat. Kemudian yang kedua, ketika kita bermain HP, ya, dalam hal ini diartikan masuk di dalamnya kita TikTokan, kita Facebookan, kita WA-an, kemudian kita browsing dan seterusnya. Saya rangkum dengan satu kata saja, bermain HP, ya. Di dalamnya sudah lengkap, ya. Yang kedua, ingat waktu. Nah, ini ingat waktu. Ya, ingat waktu. Jangan merasa bahwa dengan HP ini semuanya sudah beres. Kalian tidak ingat waktu. Yang lebih parah lagi, ya, ketika kalian sedang main HP, chatting atau apa saja, tiba-tiba terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dan lagi nih? Nah, naudzubillahi min dzalik, seperti itu. Itu berarti Anda sudah tergeser dari jalan yang lurus. Ingat waktu.
Kapan kalian harus main HP, kapan kalian harus istirahat, kapan kalian harus melakukan hal yang lain selain HP, itu harus kalian bagi-bagi. Ingat, waktu itu tidak akan bisa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, demi waktu. Allah saja bersumpah di dalam Al-Quran. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Perhatikan sampai di situ. Manusia itu rugi. Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan kepada kebenaran, dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Waktu kata kuncinya. Ya. Gunakan waktu ketika bermain HP itu saling mengingatkan kepada teman. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Ya, ketika azan, kemudian kalian di grup, ayo kita sholat dulu. Nah, gitu. Ya. Boleh seperti itu. Bukan malah yang diposting, kenapa sih jam segini sudah azan? Bahaya kalau seperti itu nah ya. Waktu. Kemudian yang ketiga, kalian harus tahu kaidah-kaidah atau aturan-aturan bersosmed atau bersosial media itu seperti apa sih? Apakah semuanya itu langsung kita share? Kirim begitu? Kalau seperti itu, kalian sudah melakukan hal yang besar salahnya. Ya, kalian harus selektif. Yang kalian sebar, yang kalian informasikan kepada teman, itu harus selektif. Kira-kira ini cocok enggak ini saya berikan ke teman. Ketika nanti saya share di grup, kira-kira nanti akan menimbulkan permusuhan enggak ini ya. Ini bagus, silahkan. Ini kelihatannya nanti malah menimbulkan keributan di grup, ya sudahlah, enggak usah saja. Ya, harus dipikirkan benar-benar seperti itu. Tidak boleh asal share saja. Apalagi nge-share yang hoax. Ya, apalagi nge-share yang tidak ada isinya. Bohong. Ingat ya, ketika kalian menge-share hal yang bohong, maka kalian sebenarnya sudah menciptakan dosa, dan dosa. Loh, kok banyak sekali Pak Dip? Iya. Saya punya HP. Kemudian saya share tentang kebohongan. Grup saya ada 200. Dari 200 itu kemudian masing-masing nyebar lagi ke grup berikutnya. Grup berikutnya nyebar lagi ke grup berikutnya. Coba berapa dosa yang kalian buat. Semuanya tertumpu kepada kalian yang pertama kali menge-share hoax tadi. Itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kemudian berikutnya, nah ini penting ini, yang penting ini. Hindari ghibah. Nah, dan fitnah tentu saja. Ghibah itu apa sih? Ghibah itu menggunjing. Ya, menggunjing siapa saja. Nah, ini kalau siswa bahaya ini, biasanya guru yang digunjing. Ayo, siapa? Ngaku. Iya ya, pelajaran ini tadi nggak enak ya. Gurunya itu loh, masa begitu? Nah, share. Setelah itu dijawab oleh temannya. Iya ya, Pak Guru itu memang kalau mengajarnya menjengkelkan. Saya nggak suka deh. Nah, perhatikan. Itu kan namanya sudah menggunjing. Nah, pernah suatu saat Rasulullah ditanya, ya Rasul, saya mengatakan tentang orang lain. Ya, gimana Rasul? Tidak boleh itu menghibah. Tapi memang benar ya Rasul, tidak boleh itu menghibah. Kalau misalnya yang saya katakan tidak benar gimana Rasul? Itu bukan menghibah, tapi memfitnah. Nah, bahaya kan? Membicarakan saja menghibah, apalagi yang tidak benar, memfitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Moga-moga kita terhindar dari seperti itu, nah ya. Anak-anak, sekarang yang terakhir, ya. Ini yang paling penting. Ya, sebelum yang terakhir saya sebutkan, saya review lagi. Pertama niat, kemudian ingat waktu. Kemudian kaidah bersosial media itu harus kalian perhatikan.
kemudian hindarilah hibah dan fitnah. Nah, ini yang terakhir. Semua itu ada pertanggungjawabannya. Memang siapa Pak nanti yang bertanggung jawab itu? Ya kalian sendiri. Di mana Pak? Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Di dunia, ini sekarang sudah dibikinkan atau dibuatkan undang-undang IT. Ketika kalian menyebar hoax, ya, ketika kalian menyinggung orang lain itu kemudian lapor polisi, polisi kemudian menelusuri, oh iya, ini sudah bisa dikenakan pidana IT. Kalian bisa ditangkap, kalian masuk penjara. Mau seperti itu? Ya barangkali penjara mungkin 1 tahun, 2 tahun selesai. Nah ini yang bahaya ini. Yang bahaya ketika nanti kita sudah meninggal dunia, itu ya, maka apa yang kita lakukan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Dalam surat Yasin, ngeri sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin 65. Pada hari ini kami akan tutup mulut mereka dan tangan mereka akan berkata kepada kami Allah, dan kaki mereka akan bersaksi tentang apa yang telah mereka lakukan. Mulut ditutup, tangan dalam hal ini diwakili oleh jari. Ya Allah, dulu saya pernah dipakai untuk mengetik dengan HP-nya mahal ya Allah, digunakan untuk menghibah orang lain, digunakan untuk menggunjing guru, digunakan untuk menggunjing tetangga, digunakan untuk menyebar berita-berita yang bohong. Kaki juga begitu. Ya Allah, saya lapor. Dulu kaki saya dibawa ke tempat-tempat maksiat. Harusnya sekolah tetapi saya tidak sekolah. Saya bilang kepada orang tua saya pergi sekolah, padahal saya tidak ke sekolah, saya ke kafe ya Allah. Kalau seperti itu, tidak ada yang membela lagi. Mau seperti itu? Saya berharap kalian semuanya harus baik-baik ketika bersosial media. Karena pada dasarnya bersosial media ini kita sedang menggunakan pisau. Hati-hati. Kalau misalnya nanti sampai terkena dirimu sendiri, itu sangat berbahaya. Kalau dirimu sendiri berbahaya, yang mati kamu. Tapi kalau misalnya sampai mengenai orang lain, berarti kalian sudah menyengsarakan orang lain. Dan saya tidak ingin anak-anak Fidatra yang hebat-hebat ini bersosial media dengan bersosial media yang tanpa aturan. Demikian ya. Moga-moga apa yang Pak Adib sampaikan ini ada manfaatnya. Begitu mungkin Pak Gun ya? Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya Pak Adib untuk penjelasannya nih. Nah, sebelum diakhiri, kok tadi saya buka Instagram, kok muncul gitu. Ada meme jempolmu harimaumu gitu. Padahal kalau saya dulu taunya ya mulutmu harimaumu. Lah kok ini ada lagi meme jempolmu harimaumu. Apa sih itu maksudnya ya kira-kira ya? Pertanyaannya sederhana tetapi sangat sulit untuk dijelaskan ya. Atau bukan sangat sulit sih. Ketika dijelaskan maka nanti akan membawa efek bagi kita yang luar biasa hebatnya. Ya. Anak-anak tahu Chrisye ya. Chrisye itu pernah menyanyikan lagu yang sumbernya itu dari surat Yasin yang saya bacakan tadi. Apa itu? Pada hari ini akan kami tutup mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan bersaksi apa yang telah mereka lakukan. Menyambung dari apa yang disampaikan pertanyaan dari Pak Gun tadi. Sekarang bukan mulut kita ya yang menyakiti orang itu, bukan. Ya, bukan tamparan kita yang menyakiti itu, bukan. Justru ini, jari-jari ini. Dengan ini, langsung ketek-ketek ini. Ini yang bisa menimbulkan peperangan. Ini yang bisa menimbulkan kekacauan. Maka hati-hati,
Hati-hati, gunakan jari ini sebaik-baiknya, ketiklah sesuatu yang bermanfaat, sebarkan kebaikan dengan HP yang kalian miliki ini. Saya yakin ketika kalian nanti bisa menyebarkan kebaikan dengan HP yang kalian miliki ini, HP-mu menjadi HP yang berkah. Sehingga jari ini melakukan sesuatu yang bermanfaat. Akan menjadi harimau, tapi harimau yang enak dilihat, harimau yang tunduk pada aturan, harimau yang tunduk kepada real kebenaran, bukan harimau yang buas, harimau yang menerkam apa saja yang di sekitarnya. Mungkin gitu Pak Gun ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Adib sudah memberikan penjelasan buat kita semuanya ya, anak-anak semuanya. Tadi Pak Adib sudah menjelaskan bahwasanya dalam bersosial media ingat 5 hal ya. Yang pertama, niatkan tentunya dengan niat yang baik. Yang kedua, ingat waktu ya, jangan sampai sosial media membuat kita lupa. Yang ketiga, jangan lupa ya bahwasanya dalam bersosial media itu ada etikanya, ada aturannya ya, agar sosial media kita lebih bermanfaat. Yang keempat, jangan sekali-kali kalian gunakan ya sosial media kalian untuk bergibah atau ngomongin orang. Dan yang terakhir ya, kalian jangan sampai lupa apa yang kita lakukan ya itu ada pertanggungjawabannya. Sehingga semoga dengan ulasan kajian Bina Imtak pagi hari ini kita semuanya bisa menjadi diri yang lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Amin. Kurang lebihnya Pak Gun mohon maaf. Pak Gun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.